sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Yang sering membuat saya sedih. Pada posisi itu sebetulnya Indonesia sebagai bangsa dihormati dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya. Dan ini juga menjadi bagian pembukaan lapangan kerja yang sangat besar untuk Indonesia dan tentu bagaimana kita bisa memaksimalkan daripada. Jokowi sedih Indonesia dikerdilkan di negeri sendiri semakin dihargai di mata dunia. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu jangan sampai ya hilang-hilang. Mental seperti itu jangan dipelihara. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa posisi Republik Indonesia di mata dunia semakin dihargai. Namun Presiden Jokowi mengaku sedih lantaran pada saat yang bersamaan nama Indonesia justru dikerdilkan di dalam negeri sendiri. Hal ini diungkapkannya ketika memberikan sambutan dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-10 Partai Nasdem. Tapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Selain mengungkapkan kesedihannya, Presiden Jokowi berharap agar masyarakat Indonesia tidak memiliki mentalitas inferior atau rendah diri terhadap bangsa lain. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ia menduga terlalu panjangnya bangsa kita dijajah yakni selama 350 tahun menyebabkan munculnya mental tersebut. Walaupun kata Presiden Jokowi meski Indonesia sudah 76 tahun merdeka, hal itu masih saja muncul. Orang nomor satu di Indonesia itu bahwa kunjungan kerjanya ke Jerman, Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab beberapa waktu yang lalu, banyak pihak yang ingin menjalin kerjasama bilateral dengan Republik Indonesia. Yang menarik dalam kunjungan kerjanya ke Persatuan Emirat Arab, Presiden Joko Widodo berdialog dengan sejumlah investor dan pengusaha di Hotel Emirates Palace Abu Dhabi. Menteri BUMN Erick Thohir pun yang turut serta dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa para investor dan pengusaha PIE optimistis untuk bekerja sama dalam beberapa proyek kedua negara. Alhamdulillah tadi pertemuan dengan Bapak Presiden dengan beberapa perusahaan investasi dari untuk Abu Dhabi, di mana mereka sangat optimis untuk bekerja sama dalam beberapa proyek yang bisa disinergikan. Indonesia dengan UI ini bisa menjadi partner yang saling menguntungkan. Dan ini juga menjadi bagian pembukaan lapangan kerja yang sangat besar untuk Indonesia dan tentu bagaimana kita bisa memaksimalkan daripada kerjasama ekonomi. Menteri BUMN memaparkan, setidaknya ada 4 poin yang didiskusikan Presiden Jokowi dengan para pengusaha, yaitu pertama terkait logistik udara. Erick menyebutkan di era sekarang yang penuh ketidakpastian dalam hal logistik dan rantai pasok, Indonesia dan PIE bisa menjadi mitra yang saling menguntungkan. Kedua, mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN, Erick menjelaskan bahwa Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduknya yang pesat memang perlu membuat ibu kota baru. Erick memandang bahwa pemerintah perlu menyiapkan kota masa depan untuk penduduk yang saat ini mayoritas berusia muda. Memang di ibu kota baru itu, mau tidak mau Indonesia harus membuat ibu kota baru dengan pertumbuhan ekonomi yang kita lihat hari ini sangat baik, tetapi juga pertumbuhan penduduk di mana mayoritas sekarang adalah usia muda. Tentu dengan sistem daripada teknologi yang terbarukan, tentu kita harus menyiapkan kota masa depan. Ketiga, pertemuan juga membahas soal pembangunan wisata laut dalam konteks ekonomi biru atau blue economy. Menurut Erick, Presiden Jokowi ingin agar pembangunan ekonomi biru tersebut dapat turut menjaga alam Indonesia, tidak sekedar mengeksploitasinya.
Bapak Presiden menginginkan pembangunan wisata laut ini berdasarkan daripada tentu blue economy atau ekonomi biru, yaitu menjaga alam kita. Tidak sekedar mengeksploitasi daripada kita sebagai negara kepulauan, di mana akhirnya kita membangun wisata laut tapi menghancurkan daripada tentu alam kita yang sangat tentu ini sangat spesial. Terakhir dalam pertemuan juga dibahas mengenai perbandingan kebijakan keuangan Indonesia dengan banyak negara. Menurut Erick, hal itu dilakukan agar Indonesia bisa lebih kompetitif dan bisa terus menjaring investasi. Tentu sebagai tuan rumah presidensi G20, bagi Presiden Jokowi merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Apalagi Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menduduki kursi presidensi G20 di Bali. Dan setelah G20 selesai, Indonesia pun dipercaya menjabat keketuaan ASEAN. Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap agar jangan sampai bangsa ini kehilangan ajaran budi pekerti, karena hal tersebut adalah warisan kearifan lokal untuk mengelola kehidupan baik secara seni dan budaya yang memiliki keragaman. Dan sebagai anak-anak bangsa, kita patut berbangga hati atas segala pencapaian yang telah diraih oleh para pemimpin-pemimpin kita. Jangan lagi merasa kerdil atau malah mengkerdilkan bangsa sendiri, seperti pesan Presiden kita, Presiden Joko Widodo.